Bab 221. Kecelakaan di lokasi konstruksi. Beberapa detik kemudian, orang-orang di sekitar mereka akhirnya menyadari bahwa telah terjadi kecelakaan, dan semua orang berkumpul. "Hei, apa yang kamu lakukan di sini?" "Tepat. Apa yang sedang kamu lakukan?" Orang-orang terus-menerus menanyai Guning, tapi Guning segera membentak mereka, "Tutup mulutmu, dan panggil ambulans sekarang juga." Mendengar itu, seseorang segera mengeluarkan ponselnya dan memanggil ambulans. Tulang rusuk pekerja bangunan itu patah, organ dalamnya rusak semua, dan kaki kanannya juga patah. Dia akan mati dalam situasi normal, tapi kekuatan Guning segera menyembuhkan lukanya. Meskipun Guning menghabiskan banyak tenaga, ini adalah keadaan darurat dan pekerja konstruksi adalah karyawannya sendiri. Guning tentu saja tidak bisa berbuat apa-apa. Terlebih lagi, jika ada orang yang meninggal di lokasi pembangunan dan beritanya tersebar, reputasi perusahaan akan terpengaruh dan feng shui bangunannya akan diragukan. Guning tidak menyembuhkan karyawan itu sepenuhnya, tetapi hanya mencegahnya dari kematian. Jika dia tidak terluka sama sekali atau hanya mengalami kerusakan ringan setelah terjatuh dari ketinggian setinggi itu akan menjadi aneh. Pekerja konstruksi terkejut saat mengetahui bahwa dia masih hidup setelah dia bangun, dan ada sedikit kekecewaan dan keengganan yang melintas di matanya. Dia kecewa dan tidak mau hidup? Guning memperhatikan reaksinya yang tidak biasa. Rupanya, itu bukan kecelakaan, tapi lebih seperti sebuah skema. Pertanyaannya adalah mengapa? Guning tidak punya waktu untuk memikirkan hal itu sekarang, dan dia menelepon An Guangyao tanpa penundaan. "Bos, ada apa?" Seorang Guangyao bertanya seperti biasa. Dia jelas tidak tahu apa yang baru saja terjadi di lokasi pembangunan. "Paman An, kecelakaan terjadi di lokasi pembangunan kami. Seorang pekerja jatuh dari level tinggi, dan dia terluka." "Datanglah sekarang juga," kata Guning. "Apa?" "Tentu, saya akan segera ke sana." An Guangyao berdiri dari kursinya karena terkejut. Dia tidak punya waktu untuk bertanya bagaimana Guning mengetahuinya, dan menyuruh sekretarisnya untuk mengatur mobil dan memberitahu direktur konstruksi. Seorang Guangyao tidak menerima laporan kecelakaan itu sampai dia hendak meninggalkan perusahaan. Karena seorang pekerja di lokasi konstruksi perlu memberitahu ruang keamanan terlebih dahulu, dan kemudian seorang satpam menelepon perusahaan, maka seorang pekerja di perusahaan tersebut melaporkan kabar buruk tersebut kepada manajemen. Setelah semua itu, An Guangyao akhirnya bisa mendengarnya. Ambulans tiba lebih awal dari An Guangyao dan yang lainnya. Seorang dokter memeriksa pekerja yang terluka itu sebentar, lalu membawanya ke rumah sakit. Guning menyuruh seorang pemimpin di lokasi konstruksi untuk pergi bersama dokter, lalu menelepon An Guangyao menyuruhnya pergi ke rumah sakit, dan dia mengemudikan mobil, menuju ke rumah sakit juga. Seorang Guangyao memerintahkan direktur konstruksi untuk menyelidiki kecelakaan di lokasi tersebut, dan dia langsung pergi ke rumah sakit. Mereka tiba di rumah sakit dan perlu mendaftar terlebih dahulu. Manajer Real Estate Shenghua belum datang, jadi Guning harus menangani semuanya di rumah sakit. Seorang Guangyao tiba segera setelahnya. Sekretarisnya pergi untuk merawat pekerja konstruksi yang terluka, dan dia pergi berdiskusi dengan Guning. "Bos, bagaimana Anda tahu bahwa akan terjadi kecelakaan di lokasi pembangunan?" Seorang Guangyao bertanya dengan rasa ingin tahu. "Saya bermimpi ketika saya sedang istirahat di siang hari. Saya bermimpi seseorang jatuh dari gedung tinggi. Walaupun kedengarannya aneh, mimpi dan indraku selalu akurat. Jadi saya pergi untuk memeriksanya sendiri." Tanpa diduga, kecelakaan itu benar-benar terjadi. Guning berbohong dengan ekspresi serius. Seorang Guangyao masih mempercayai penjelasan Guning tanpa keraguan. Guning bisa menang dalam perjudian batu dengan mudah, jadi dia harus menjadi manusia yang luar biasa. "Bos, saya bisa mengatasinya di sini. Silakan kembali ke sekolahmu sekarang." An Guangyao kemudian menyadari bahwa Guning masih memiliki kelas yang harus dihadiri. "Ini bukan masalah besar," jawab Guning. Dia memutuskan untuk mencari tahu alasan sebenarnya mengapa pekerja itu terjatuh. Seorang Guangyao tidak memaksa saat itu. Tak lama kemudian, laporan pemeriksaan pekerja yang terluka itu keluar. Salah satu tulang rusuknya patah, organ dalamnya rusak ringan, dan kaki kanannya juga patah. Untungnya, lukanya tidak parah dan nyawanya terselamatkan. Setelah itu, ia harus menjalani operasi dan dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Guning menyuruh An Guangyao untuk mengatur bangsal terpisah untuk pekerja yang terluka.
Dan An Guangyao setuju. Ada bangsal umum yang terpisah dan bangsal VIP yang terpisah, tetapi bahkan bangsal normal yang terpisah jauh lebih baik daripada bangsal yang digunakan bersama oleh banyak pasien. Guning kemudian berkeliling di bangsal terpisah. Dia memasang serangga di samping tempat tidur dan kamera tersembunyi di bawah TV sebelum dia pergi. Ketika Guning kembali ke sekolahnya, kelas mereka sudah selesai. Guning tidak masuk ke dalam, tetapi mengirim pesan ke Hauran. Dia sedang menunggunya di tempat parkir terdekat. Tidak nyaman jika dia tidak punya mobil, tapi Guning berencana membelinya setelah dia masuk perguruan tinggi di ibu kota. Guning memakai earphone Bluetooth sejak dia meninggalkan rumah sakit. Earphone-nya terhubung ke bak di bangsal terpisah, tapi dia belum mendengar sesuatu yang berguna. Ketika Hauran dan yang lainnya keluar, Guning mengembalikan mobilnya ke Hauran, dan dia berlari kembali ke rumah mewah Feng Hua setelahnya. Dalam perjalanan, Guning menerima pesan dari perusahaan pengiriman. Bingkisannya sudah dimasukkan ke dalam loker penyimpanan di lantai 1. Yao Zhenghong mengirimkan parsel itu padanya. Liontin giok yang dipesan Guning ada di dalam paket. Besok adalah hari ulang tahun Chu Peihan, dan liontin giok ini adalah hadiah ulang tahunnya. Hadiah senilai ratusan ribu yuan dikirimkan oleh perusahaan pengiriman umum. Dan Guning benar-benar tidak mengkhawatirkan keamanannya. Guning mengambil bungkusan itu ketika dia sampai di rumah, dan dia mengirim pesan kepada Yao Zhenghong yang memberitahunya bahwa bungkusan itu tiba dengan selamat. Dia kemudian mengeluarkan laptopnya dari ruang telepati di kamarnya, dan membuka video yang dikirim dari kamera tersembunyi. Semuanya tampak baik-baik saja. Pekerja konstruksi yang terluka bernama Wang Mao. Keluarganya datang mengunjunginya dan mendapatkan kompensasi dari Shenghua Real Estate. Kecelakaan mengerikan yang terjadi di lokasi konstruksi membuat takut beberapa pekerja, namun perusahaan berjanji untuk mencari tahu alasan sebenarnya dan menjaga mereka tetap aman, sehingga mereka segera tenang. Sekitar jam 8 malam, istri Wang Mao meninggalkan bangsal untuk membeli makanan untuknya. Wang Mao sendirian di bangsal sekarang. Dia mengeluarkan ponselnya, menelepon seseorang. "Hai, ini Wang Mao. Saya sudah melakukan apa yang Anda minta, tapi saya masih hidup," kata Wang Mao. Mendengar itu, Guning menyipitkan mata. Pengacau sebenarnya akhirnya muncul. Jelas sekali bahwa Wang Mao sengaja jatuh dari level tinggi, tapi siapa dalang di balik ini? "Kamu sampah. Karena Anda gagal, saya tidak akan memberi Anda sisa 150.000 yuan. Anda dapat mengambil deposit 50.000 yuan sebagai biaya administrasi Anda, tetapi jangan pernah mengkhianati saya. Kalau tidak, seluruh keluargamu akan dibunuh," ancam pria lainnya. Bab 222. Masalah di lokasi konstruksi. Ruang pasien sepi, dan Guning memiliki pendengaran yang tajam, sehingga dia mendengar pembicaraan mereka dengan jelas. Bagus. Wang Mao kecewa, namun tidak berani melawan, karena dia hanyalah manusia biasa. Meskipun dia tidak mengetahui identitas pria tersebut, dia memahami bahwa pria tersebut dapat dengan mudah membunuh keluarganya karena pria tersebut telah menawarinya 200.000 yuan untuk merusak reputasi Real Estate Shenghua. Kamera tersembunyi yang dipasang oleh Guning berada tepat di belakang Wang Mao. Dia melakukannya untuk melihat layar ponselnya. Guning segera memeriksa nomor penelepon. Nomornya dari kota G. Kota G? Ide pertama yang muncul di benak Guning adalah Hongyun Real Estate, karena dia baru saja mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan dari mereka. Guning mengira Hongyun Real Estate akan melakukan sesuatu di Jalan Sengyang. Tanpa diduga, mereka tidak sabar dan mengambil tindakan di kota F sekarang. Meskipun dia tidak memiliki bukti kuat, Guning yakin bahwa Hongyun Real Estate berada di balik skema ini. Dia berencana mengumpulkan bukti terlebih dahulu. Karena Real Estate Shenghua dan Real Estate Hongyun sekarang bermusuhan, dia memutuskan untuk mengalahkan Real Estate Hongyun. Guning kemudian menelepon An Guangyao. "Paman An, apakah sekarang nyaman bagimu? Saya punya sesuatu yang penting untuk dibahas dengan Anda," kata Guning. "Tentu, tolong," jawab An Guangyao. Itu bukan karena kecelakaan tetapi karena suatu rencana yang menyebabkan Wang Mao jatuh dari gedung, tambah Guning. "Apa? Sebuah skema?" Seorang Guangyao tercengang. "Ya." Dia tampak kecewa ketika mengetahui bahwa dia masih hidup, yang merupakan reaksi yang tidak normal.
Jadi saya memasang bak dan kamera tersembunyi di bangsalnya, dan saya mendengar percakapannya dengan pria lain di telepon. Dia mengatakan bahwa dia telah melakukan apa yang diperintahkan, tapi gagal, kata Guning. Seorang Guang Yao menarik napas panjang. Dia terkejut dengan indera tajam Guning. Seorang Guang Yao kemudian menyadari mengapa Guning meminta mengatur bangsal terpisah untuk Wang Mao. Nyaman baginya untuk mengawasinya, dan itu juga memberinya kesempatan untuk mengekspos dirinya sendiri. Sementara itu, An Guangyao merasa sedikit malu. Jika Guning tidak mengalami kecelakaan, dia akan mengira itu adalah kecelakaan biasa. Guning melanjutkan. Lokasi nomor peneleponnya adalah kota G, jadi menurutku Hong Yun Real Estate pasti ada di belakangnya. Real Estate Hong Yun? Beraninya mereka melakukan itu di kota F? Seorang Guangyao marah. Dia juga memahami bahwa Hong Yun Real Estate tidak akan menyerah di Jalan Zhengyang, tetapi yang mengejutkan, mereka tidak bisa menunggu dan menyerang mereka tepat di kota F. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Seorang Guangyao bertanya. Dia ingin mengetahui pendapat Guning. Hong Yun Real Estate gagal kali ini, tapi saya yakin mereka tidak akan berhenti. Anda harus lebih berhati-hati. Jika beberapa pekerja mencoba menimbulkan masalah atau membuat kekacauan di lokasi konstruksi, tuliskan nama mereka dan awasi mereka untuk mengumpulkan bukti. Kalau mau mundur, biarkan saja, tapi masukkan namanya ke daftar hitam. Jangan pernah mempekerjakan mereka lagi, kata Guning. Kecelakaan biasa terjadi di lokasi konstruksi. Selama perusahaan bisa menanganinya dengan baik, tidak masalah. Tentu, jawab An Guangyao. Keesokan harinya, berita itu menyebar ke seluruh dunia. Sebenarnya itu bukan kecelakaan serius, namun beberapa orang sengaja mengarang rumor dan tiba-tiba menjadi berita besar. Tidak peduli apakah itu benar atau tidak, lambat laun orang-orang mulai mempercayainya. Rumor tersebut sangat mempengaruhi lokasi konstruksi dan reputasi Shenghua. Bahkan jika bangunannya sudah selesai dibangun, tidak ada seorang pun yang mau membeli rumah tersebut sekarang, dan perusahaan bisa kehilangan banyak uang. Faktanya, bangunannya hampir selesai, dan banyak rumah yang akan dijual. Namun, sebagian besar pembeli potensial menyerah pada ide membeli rumah di sana setelah berita tersebut tersebar. Beberapa perusahaan real estate yang bersaing memperebutkan tanah ini juga berbangga atas nasib buruk Shenghua, terutama Wu Lianqin, yang memiliki dendam lama terhadap An Guangyao. Namun, mereka semua tahu bahwa itu hanyalah kecelakaan biasa, itulah alasan mengapa setiap perusahaan real estate membayar banyak untuk asuransi. Itu tergantung pada perusahaan untuk menanganinya dengan baik. Semua orang dalam sadar bahwa ini bukan kecelakaan biasa karena menyebar ke luar negeri dan menjadi berita besar dalam waktu singkat, tapi tidak ada yang tahu siapa dalangnya. Di lokasi konstruksi, banyak pekerja yang menuntut kompensasi dan gaji yang lebih tinggi atau mereka akan berhenti dari pekerjaan. Seorang Guangyao pergi untuk menghilangkan kecemasan mereka secara langsung dan menaikkan kompensasi, tetapi beberapa masih ingin pergi. Saya tidak peduli dengan kompensasinya. Bagaimana jika suatu hari nanti saya jatuh dari gedung tinggi? Saya tidak ingin menghabiskan sisa hidup saya di rumah sakit. Tepat. Jika kita cacat atau mati, uang tidak ada gunanya. Beri kami gaji kami dan kami akan berhenti. Jika Anda tidak membayar kami akan menuntut Anda dan menghancurkan semuanya di sini. Kalian semua sudah lama bekerja di lokasi konstruksi, dan kalian harus tahu bahwa kecelakaan bisa saja terjadi. Jika Anda bersikeras untuk berhenti, saya akan mengizinkannya. Shenghua Real Estate mampu membayar Anda semua, kata seorang Guangyao. Dia sudah mempersiapkan diri dengan baik sebelum datang ke sini hari ini dengan pekerja keuangan dan uang tunai, jadi dia tidak takut. Namun, beberapa orang ragu setelah itu. Seorang Guangyao benar. Berbahaya bekerja di lokasi konstruksi. Dan mereka semua mengetahuinya dengan jelas saat menerima pekerjaan itu. Banyak dari mereka juga menyaksikan kecelakaan dalam beberapa tahun terakhir. Apalagi perusahaan sudah membayar ganti rugi dan mengirim pekerja yang terluka ke rumah sakit. Akan sangat tidak beralasan jika semuanya terjadi hanya karena kecelakaan. Shenghua Real Estate memberi mereka gaji dan kompensasi yang tinggi, dan mereka juga enggan untuk pergi. Pada akhirnya, sekitar 7 pekerja sepakat untuk keluar, dan ada 2 di antara mereka yang terlihat sangat aktif. Seorang Guangyao lebih memperhatikan keduanya. Bab 223. Babak lain.
Hanya sekretaris dan pengacaraan Guang Yao yang mengetahui bahwa ini bukanlah sebuah kebetulan, semua orang masih belum mengetahui kebenarannya. Oleh karena itu, Li Zewen, sang pengacara, memusatkan perhatian pada dua pekerja aktif tersebut. Keduanya kecewa karena hanya 7 pekerja yang berhenti. Kenapa kamu tidak pergi sekarang? Apakah Anda ingin terlibat dalam kecelakaan? Tepat. Anda akan menyesalinya saat itu. Mendengar hal itu, pekerja lain pun merasa ingin berhenti. Saat ini, Li Zewen membuka mulutnya. Anda sudah mendapatkan gaji, dan jika Anda terus memaksa, kami dapat menuntut Anda. Keduanya segera menutup mulut. Bagaimanapun, mereka telah mencapai tujuan mereka. Selain itu, setelah Anda keluar dari Shenghua Real Estate, Anda tidak akan pernah bekerja lagi di sini. Mohon mempertimbangkan baik-baik sebelum Anda berhenti, tambah Li Zewen. Mendengar hal itu, para pekerja menjadi ragu-ragu. Beberapa hari kemudian, rumor lain bahwa Shenghua Real Estate akan bangkrut pun beredar. Perusahaan telah mengeluarkan sejumlah besar uang, tetapi proyek tersebut terhenti. Kemungkinan besar akan bangkrut. Namun, beberapa orang juga berpendapat bahwa Shenghua Real Estate sekarang berbeda. Bos sebenarnya yang dapat dengan mudah memperolehnya harus memiliki kemampuan untuk mempertahankannya. Perusahaan paling banyak akan kehilangan tanahnya, tetapi tidak akan bangkrut. Apapun yang terjadi, real estate Shenghua kini menjadi sorotan. Karena menimbulkan sensasi, pemerintah pun mengirimkan seseorang untuk menyelidiki kasus tersebut. Rumor tersebut tidak hanya berdampak pada Shenghua Real Estate, tetapi juga berdampak pada pemerintah, karena pemerintah telah menjual tanah tersebut kepada Shenghua Real Estate. Jika rumor tersebut benar, maka pemerintah telah mengambil keputusan yang buruk. Kasusnya belum selesai, sehingga lokasi pembangunan memasuki masa istirahat. Semua pekerja konstruksi telah membayar liburan dan kemudian akan diberitahu untuk kembali bekerja. Ulang tahun Chu Peihan adalah hari ini. Dia sudah memesan hotel dan langsung pergi ke hotel bintang 5 bersama teman-temannya sepulang sekolah. Suasana hati masih buruk karena kabar buruk tentang real estate Shenghua. Meskipun real estate Shenghua bukan milik keluarganya sekarang, ayahnya masih bekerja untuk itu. Namun, hari ini adalah hari ulang tahun Chu Peihan, dan dia tidak bisa absen. Selain itu, dia tidak bisa melakukan apapun untuk membantu ayahnya sekarang. Semua teman-temannya menghiburnya bahwa bos Shenghua yang sebenarnya akan menanganinya jika ayahnya tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut. Dan kemudian sedikit santai. Chu Xuanfeng tidak muncul di pesta ulang tahun Chu Peihan, karena dia sedang dalam perjalanan bisnis. Sebagai pemimpin grup Zukue, Chu Xuanfeng sibuk menangani segala jenis bisnis. Dia jarang tinggal di kota F setiap bulan. Chu Xuanfeng juga tidak senang pergi pada hari ulang tahun saudara perempuannya, tapi ini bukan pertama kalinya, jadi dia sudah terbiasa sampai batas tertentu. Kecuali Guning, tidak ada orang lain yang tahu tentang latar belakang Chu Peihan. Chu Peihan selalu merahasiakannya, jadi mereka hanya tahu bahwa dia memiliki kakak laki-laki, tetapi tidak tahu tentang pekerjaan orang tuanya. Mereka berteman satu sama lain karena kesamaan minat, bukan karena keluarga. Semua orang menunjukkan hadiahnya sebelum makan. Guning adalah bosnya, jadi dia yang pertama, tapi yang mengejutkan semua orang, Guning berkata, saya tidak membawa hadiah apapun. Apa? Tidak. Bos, kamu bilang akan memberiku hadiah berharga. Tahukah kamu betapa senangnya aku menerima hadiahmu? Chu Peihan langsung kesal. Sisanya tidak tahu harus berkata apa, tapi mereka tidak percaya bahwa Guning datang dengan tangan kosong. Kamu bilang kamu tidak peduli dengan hadiah, kata Guning, seolah dia tidak bersalah. Aku hanya bercanda. Jangan menganggapnya serius. Chu Peihan merasa ingin menangis sekarang. Dia sekarang mengerti perasaan menembak kakinya sendiri. Itu adalah hari ulang tahunnya, dan dia sangat menantikan hadiahnya. Nah, aku juga bercanda. Guning tertawa. Dia kemudian mengeluarkan sebuah kotak dari ranselnya. Mendengar itu, wajah Chu Peihan langsung bersinar. Bos, aku tahu itu. Namun, semua orang terkejut. Chu Peihan mengambil kotak itu dari Guning tanpa penundaan. Guning hanya tersenyum lembut. Dia segera membukanya. Itu adalah liontin giok berbentuk kelinci. Chu Peihan tidak terlalu tertarik dengan perhiasan, tapi itu adalah hadiah dari Guning dan namanya tertulis di sana, jadi dia sangat menyukainya. Apa itu?
Semua orang mengelilinginya. Itu adalah liontin giok berbentuk kelinci. Bos, Anda menanyakan lambang zodiak Cina kami. Apakah Anda akan mengirimi kami masing-masing liontin giok? Hao-Ran segera menyadari mengapa Guning menanyakan pertanyaan itu kepada mereka. Benar-benar? MU dan yang lainnya memandang Guning dengan penuh harap. Kamu pintar dan benar. Aku sudah menyiapkan liontin giok untuk kalian masing-masing, tapi ulang tahun Peihan sudah sangat dekat, jadi ulang tahunnya sudah selesai terlebih dahulu. Dan semua orang harus menunggu lebih lama lagi, jawab Guning. Mereka semua senang mendengarnya. Kemudian, Chu Peihan menerima lebih banyak hadiah dari teman-temannya yang lain. Setelah makan, mereka pergi ke bar V5 untuk bersenang-senang. Bila V5 menjadi lebih populer setelah apa yang terjadi terakhir kali, karena semua orang tahu bahwa bila V5 mendapat dukungan dari King Gang sekarang. Meskipun beberapa orang takut dengan King Gang, lebih banyak orang berpikir bahwa akan lebih aman di bar V5. Mereka tidak tinggal lama di bar, dan tidak banyak minum. Chu Peihan mengundang teman-temannya untuk makan malam setelahnya. Saat mereka meninggalkan bar, mereka mendengar pertengkaran yang berisik. Seorang laki-laki dan perempuan sedang berdebat dengan gadis lain. Mereka semua berusia sekitar 17 tahun. Suanya, sudah cukup. Sudah kubilang kita putus, jadi berhentilah mengikutiku, teriak anak laki-laki itu pada gadis di depannya dengan marah. Bab 224. Pewaris dari keluarga super kaya. Gao Yuchen, bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Jika kamu tidak menyukaiku dan putus denganku sejak awal, aku tidak akan mengatakan apapun, tetapi mengapa kamu harus memiliki dua pacar pada saat yang sama, dan kemudian mencampakkanku ketika aku mengetahuinya? Menurutmu aku ini apa? Apa aku hanya mainan di matamu? Suanya membantah dengan marah. Suanya tidak terlihat sedih, tapi lebih kesal. Mendengar itu, Guning langsung merasakan gadis bernama Suanya. Dia juga marah. Suanya, kamu pikir kamu ini apa? Anda hanyalah seorang gadis cantik yang pandai belajar. Yu Chen adalah pewaris dari keluarga super kaya, sedangkan keluargamu biasa-biasa saja. Kamu tidak pantas mendapatkannya, dan kamu bersamanya hanya karena dia kaya. Merupakan kehormatan bagi Anda bahwa Yu Chen bersama Anda selama setengah tahun. Dan sekarang, aku satu-satunya pacarnya, kata gadis yang berdiri di samping laki-laki itu dengan arogan. Dia bahkan memegang lengan Gao Yuchen untuk menunjukkan posisi. Omong kosong, suatu kehormatan bersamanya aku pernah bersamanya. Dia pewaris dari keluarga super kaya dan terus kenapa? Aku tidak peduli jika kamu pernah bermain dengan gadis lain sebelumnya, tapi kamu harus menanggung akibatnya jika kamu tidak memperlakukanku dengan serius. Suanya sangat marah dan menampar wajah Gao Yuchen. Gao Yuchen tidak punya waktu untuk menghindarinya, dan wajahnya ditampar dengan keras oleh Suanya. Suanya, apakah kamu gila? Gadis itu hampir berteriak. Ini untuk Anda. Kata Suanya sambil mengangkat tangannya untuk menampar gadis itu. Namun, sebelum tangannya jatuh, Gao Yuchen mendorongnya dengan kuat. Suanya terdorong untuk menjauh dan tiba di tepi jalan, terjatuh ke tengah jalan. Saat itu, sebuah mobil pribadi melaju dengan kecepatan tinggi. Sudah terlambat untuk berhenti. Baca bab terakhir di novl.com saja. Semua orang di sekitar terkejut. Mobil itu hampir menabrak Suanya, tapi mereka semua terdiam, berdiri diam. Namun, tepat pada detik itu, sebuah tangan menggenggam tangan Suanya dan menariknya kembali ke trotoar tanpa ragu-ragu. Mobil itu baru saja meleset dari Suanya dan langsung berhenti. Jika Suanya tidak ditarik kembali, dia pasti sudah dibelah. Semua orang memandang orang yang baru saja menyelamatkan Suanya dengan kagum. Suanya sangat ketakutan dan gemetar karena terkejut. Dia hampir tidak bisa berdiri. Dan orang yang baru saja menyelamatkan Suanya adalah Guning. Bos, kamu baik-baik saja. Hao-Ran dan yang lainnya segera berlari ke arahnya. Meskipun Guning tampak baik-baik saja, mereka tetap khawatir. Saya baik-baik saja, kata Guning. Melihat Suanya selamat, Gao Yuchen merasa lega, tapi dia tidak punya niat untuk meminta maaf dan pergi. Tunggu. Guning berhenti. Meskipun tidak ada hal yang baik dengannya, dia tidak bisa menahan keinginannya untuk memukul Gao Yuchen dengan marah. Apa? Gao Yuchen rupanya tidak senang. Kamu hampir membunuhnya, dan kamu akan pergi begitu saja? Guning bertanya dengan dingin.
Dia baik-baik saja sekarang, jawab Gao Yuchen tidak sabar. Dia baik-baik saja karena saya menyelamatkannya, tapi Anda tidak bisa melepaskan tanggung jawab Anda, kata Guning. Saya tidak melakukannya dengan sengaja, kata Gao Yuchen dengan nada meremehkan. Dia tidak punya rasa bersalah sama sekali. Kamu harus meminta maaf. Guning mengkritik. Kamu, Gao Yuchen kesal dengan sikap Guning. Siapa kamu? Dan kamu pikir kamu ini siapa? Ini tidak penting. Intinya adalah kamu harus merasa malu dengan apa yang telah kamu lakukan. Kata Guning dengan marah. Bagaimana kalau aku tidak melakukannya, dan apa yang bisa dia lakukan? Gao Yuchen berkata dengan arogan, dan menatap Suanya dengan pandangan tidak suka. Dia tahu bahwa Suanya tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadapnya. Suanya sudah sadar kembali, tapi masih shock. Melihat Gao Yuchen begitu jahat, dia menjadi sangat marah sekarang. Gao Yuchen, Wu Xinyu, aku pasti akan membayarmu kembali suatu hari nanti. Setelah itu, Suanya menarik Guning berbalik dan pergi. Guning tidak melawan, tapi mengikutinya pergi. Kamu, baik Gao Yuchen dan Wu Xinyu marah atas ancaman Suanya, tapi mereka tidak berpikir bahwa gadis biasa seperti dia bisa melakukan apapun untuk menyakiti mereka. Hauran dan yang lainnya juga mengikuti Suanya. Menurutku mungkin tidak ada orang baik di dunia ini. Chu Peihan menghela nafas, menggelengkan kepalanya. Mendengar itu, Hauran dan anak laki-laki lainnya langsung membalas, "Hei, jangan berkata seperti itu hanya karena anak laki-laki itu. Aku pria baik tepat di depan matamu." Saya juga. Saya juga. Menurutku tidak, pikir Chu Peihan. Mereka bisa berubah di masa depan. Suanya tidak berhenti sampai mereka berada jauh. Dia membungkuk pada Guning, dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Terima kasih banyak telah menyelamatkan hidupku. Jika bukan karena kamu, aku pasti sudah mati. Bukan masalah besar, kata Guning. Oh, ayo kita makan camilan malam bersama, kata Suanya. Apakah kamu yakin sedang ingin makan? Guning bertanya. Justru karena apa yang baru saja saya lakukan secara menyeluruh, saya harus memperlakukan diri saya lebih baik dan saya tidak akan menangis seperti anak kecil. Selain itu, aku tidak akan pernah membiarkan dia lolos begitu saja. Besar. Kalau begitu, ayo kita makan camilan malam bersama. Guning setuju. Mereka naik 3 taksi sesudahnya. Guning dan para gadis mengambil 1, sedangkan anak laki-laki menempati 2 lainnya. Oh, namaku Suanya. Saya seorang senior di SMA nomor 1. Bagaimana denganmu? Suanya bertanya. Namaku Guning. Ini Chu Peihan, dan dia Yu Mixi. Kami senior di SMA nomor 3, kata Guning. Kemudian, mereka berkumpul di jalan jajanan malam. Suanya dan yang lainnya memperkenalkan diri satu sama lain sebelum mereka masuk ke restoran yang sering dikunjungi Hauran. Suanya juga seorang gadis yang ramah, jadi mudah baginya untuk menjadi bagian dari mereka. Mereka juga bertukar nomor telepon dan akun WeChat, dan bersedia berkumpul bersama di lain waktu. Bab 225. Guning melawan. Setelah jajan malam, mereka berangkat ke arah yang berbeda. Chu Peihan dan Hauran memanggil sopir pribadi mereka. Yu Mixi dan Ani berbagi mobil dengan Chu Peihan, sementara Hauran akan mengantar Qin Zisun dan Sang Tianping pulang. Rumah MU berada di arah lain, jadi dia naik taksi sendirian. Dia laki-laki, jadi itu tidak berbahaya. Selama percakapan mereka, Guning mengetahui bahwa Suanya juga tinggal di rumah mewah Feng Hua, jadi keduanya pulang bersama. Semua orang tahu bahwa Guning mampu melindungi dirinya dan teman-temannya, sehingga mereka tidak menjamin keselamatan mereka. Setelah mereka tiba di rumah mewah Feng Hua, Guning bertanya, apakah Anda memerlukan saya untuk mengirim Anda pulang? Tidak, terima kasih, tidak apa-apa. Di sini aman, Suanya menolak. Dia tidak ingin Guning mengetahui identitas aslinya. Baiklah, sampai ketemu, Guning tidak memaksa. Pada hari-hari berikutnya, Shenghua Real Estate masih berada di tengah rumor yang tak ada habisnya. Bahkan staf di Shenghua bekerja dengan nyaman. Apakah Shenghua Real Estate akan gagal? Shenghua Real Estate sama sekali tidak merespons baik dari luar maupun dari dalam. Tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan Shenghua Real Estate selanjutnya. Yao Zhenghong menelepon Guning setelah kecelakaan itu, tetapi Guning memintanya bersantai dan Shenghua Real Estate akan baik-baik saja.
Mendengar nada santai Guning, Yao Zhenghong mengerti bahwa Guning akan mampu menanganinya dengan baik. Jiangsu juga menanyakan Guning tentang kecelakaan itu. Namun, hanya 3 hari kemudian, Shenghua Real Estate tiba-tiba mengadakan konferensi pers dan mengungkap beberapa rekaman serta video. Rekaman pertama adalah saat Wang Mao sedang berbicara dengan seorang pria misterius di telepon. Pria misterius itu adalah manajer pemasaran real estate Hong Yun di kota G, Renkang. Rekaman dan video kedua menampilkan 2 pekerja yang menghasut pekerja lain untuk pertunjukan bertemu Renkang secara diam-diam. Renkanglah yang menyebabkan kecelakaan itu dan dengan sengaja menyebarkan rumor untuk merusak reputasi dan proyek real estate Shenghua yang sedang berjalan. Shenghua Real Estate sangat terpengaruh dan kehilangan banyak uang. Perwakilannya menjelaskan bahwa Shenghua akan menuntut Hong Yun Real Estate. Setelah konferensi pers, semua orang terkejut. Karena rekaman dan video tersebut, orang-orang secara alami memilih untuk mempercayai Shenghua Real Estate dan rumor tersebut perlahan-lahan menghilang. Orang-orang hanya dibingungkan dengan alasan kedua perusahaan itu tiba-tiba menjadi musuh, karena Shenghua Real Estate berlokasi di kota F, sedangkan Hong Yun Real Estate berada di kota G. Pokoknya, keduanya kini menjadi lawan. Real Estate Hong Yun juga tercengang mendengar berita tersebut. Fang Changsheng tidak bisa menyangkal bukti kuatnya, jadi dia hanya bisa menyalahkan Renkang. Ia mengklaim hal itu merupakan perilaku individu Renkang dan tidak mewakili perusahaan. Namun, ketika orang-orang melupakan skandal ini, Fang Changsheng akan menjaga keamanan Renkang. Menghadapi tekanan dari Fang Changsheng, Renkang harus menanggung beban itu. Hong Yun memberikan penjelasan resmi bahwa Renkang bertanggung jawab atas akuisisi Jalan Sangyang. Dan dia membenci kenyataan bahwa Real Estate Shenghua telah menyelesaikan kesepakatan sebelum dia, jadi dia mencoba membalas dendam pada Shenghua. Penjelasannya masuk akal sehingga sebagian besar orang mempercayainya, namun banyak juga yang tidak mempercayainya. Banyak orang dalam yang mengetahui bahwa Fang Changsheng adalah orang yang egois dan jahat, dan dia pastilah yang memerintahkan Renkang untuk melakukan hal tersebut. Namun, Guning belum mengumpulkan bukti yang menunjukkan bahwa Fang Changsheng ada hubungannya dengan Renkang dalam skandal ini, jadi Fang Changsheng aman untuk saat ini. Dan itu hanyalah awal dari persaingan antara Shenghua Real Estate dan Hong Yun Real Estate. Setelah kejadian itu, Guning memutuskan untuk menghancurkan Hong Yun. Dia memutuskan untuk mengumpulkan rahasia kotor Hong Yun Real Estate, dan dia memikirkan seseorang yang mungkin bisa sangat membantu. Dia adalah pertaska terkenal yang memiliki banyak interaksi dengan Guning dalam inkarnasi sebelumnya. Namun, dia memiliki temperamen yang sangat aneh, dan sangat sulit mempekerjakannya untuk melakukan sesuatu. Kecuali jika dia tertarik pada hal itu, dan itu merupakan tantangan baginya, jika tidak, dia akan merasa hal itu merupakan penghinaan terhadap IQ-nya. Sementara itu, Anda harus membayar sepertiga dari aset Anda untuk mempekerjakannya, dan aset Anda harus memenuhi standar dasarnya. Bukanlah tantangan bagi K untuk mengetahui rahasia kotor Hong Yun Real Estate sama sekali, dan dia juga tidak tertarik dengan hal itu. Bahkan jika Guning membayar semua asetnya, dia mungkin tetap tidak akan melakukannya, karena uang bukanlah apa-apa di matanya. Satu-satunya hal yang dia tidak kekurangan di dunia ini adalah uang, dan dia hanya meminta bayaran yang sangat tinggi untuk bersenang-senang. Namun, Guning tahu persis apa yang diinginkan kakinya lumpuh akibat kecelakaan 5 tahun lalu, dan kini ia hanya bisa bergerak dengan bantuan kursi rodanya. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang dia inginkan di dunia ini adalah berjalan dengan kakinya lagi. Dan Guning memiliki kekuatan magisnya sekarang. Selama dia masih hidup, dia bisa menyembuhkan penyakit apapun, tapi dia tidak tahu apakah dia bisa membantu kakinya pulih seperti semula. Meski begitu, masih sulit dipercaya bagi orang normal untuk bisa berjalan kembali. Guning yakin K akan setuju untuk membantunya. Dia juga berencana untuk menyembuhkan K dalam jangka waktu yang lama, sehingga K bisa membantunya lebih lama. Shenghua Real Estate pada akhirnya mendapat kompensasi, dan lokasi konstruksi akhirnya kembali normal. Mereka yang ingin melihat Shenghua gagal hanya mengolok-olok diri mereka sendiri. Dan Real Estate Shenghua semakin kuat setelah kekacauan ini. Mereka berhasil merampas tanah dari Taipan Real Estate di kota G. Pada saat yang sama, para pekerja konstruksi yang telah meninggalkan Shenghua Real Estate sekarang sangat menyesal. Adapun Wang Mao dan 2 orang lainnya yang menerima suap dari Renkang, mereka juga dihukum sesuai hukum. Hanya Renkang yang lolos.
Meskipun dialah yang paling bertanggung jawab atas kekacauan ini, dia sendiri tidak mampu membayar kompensasi penuh. Jadi Fang Changsheng menggunakan alasan untuk membantu Ren Kang membayar kompensasi ke Real Estate Shenghua. Setelah itu, Fang Changsheng meminta wakil wali kota, Liu Shikun untuk melindungi Ren Kang. Tanpa diduga, Liu Shikun tidak berani membantu karena tidak ingin terlibat.